Let's go. Berbicara di depan umum adalah suatu hal yang sudah tidak lazim bagi kalangan para hamba Tuhan maupun para presenter. Nah, ini merupakan hal-hal yang akan menjadi dasar pengetahuan bagi kita. Bagaimana cara kita berbicara di depan umum dengan baik. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Seperti ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Filipi Rondono, mahasiswa STRMK Prodi Teologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dari para tokoh-tokoh yang saya anggap sudah sangat baik dalam berbicara di depan umum. Yang pertama yaitu Revi Halim. Dia di sini menjelaskan 4 teknik komunikasi. Yang pertama, kecepatan suara. Nah, kecepatan suara ini mengenai bagaimana dia akan mempercepat dan memperlambat suara yang dia sampaikan. Dia memahami atau dia mengetahui kapan untuk memperlambat, kapan untuk mempercepat suaranya. Nah, yang kedua yaitu intonasi suara. Nah, intonasi suara ini mengenai dia tahu dan memahami kapan dia akan memperkuat bahkan memperkecil volume suaranya. Nah, yang ketiga yaitu berinteraksi dengan audiens serta membangkitkan suasana. Seorang public speaker yang baik, dia mampu membangkitkan suasana lewat interaksi dengan para audiens. Jadi, seorang public speaker dia harus membangkitkan suasana lewat apa? Lewat kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang membawa dampak bagi para audiensnya. Contohnya, dia memberikan semangat, dia memberikan motivasi yang baik, bahkan dia juga berinteraksi, dia membuat suatu percakapan, conversation dengan para audiens, sehingga audiens ini bisa memahami apa yang menjadi maksudnya. Nah, kemudian yang keempat, mampu membuat audiens terdorong untuk melakukan sesuatu. Jadi seorang public speaker yang baik, dia akan mendorong para audiens untuk melakukan sesuatu. Contohnya, dia memberikan suatu peraga atau perumpamaan bagi para audiens. Mungkin dia meminta untuk salah satu audiens untuk maju ke depan, sehingga suasana tidak monoton, suasana bisa cair dan audiens bisa menikmati apa yang menjadi cerita atau percakapan yang dia sedang sampaikan. Nah, tokoh yang kedua yaitu TED. TED ini suatu lembaga internasional yang memberikan konten-konten mengenai public speaking. Nah, yang pertama yaitu gestur atau bahasa tubuh. Seorang public speaker yang baik, dia akan menggunakan bahasa tubuh dengan benar sehingga para audiens ini bisa memahami lebih baik ketika kita menggunakan bahasa tubuh. Karena kita harus juga mengetahui para audiens mungkin ada yang tidak mengerti lewat bahasa secara verbal, sehingga kita perlu menggunakan bahasa tubuh sehingga mereka lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua yaitu confident. Jadi seorang public speaker dia akan percaya diri. Dia harus mempercayai dirinya sendiri ketika dia berbicara. Karena seorang yang percaya diri, dia akan berani tampil ke depan untuk berbicara. Bahkan seorang yang percaya diri, kegugupannya akan dapat diatasi ketika dia percaya dengan dirinya sendiri. Bahkan akan memberikan suatu seperti api yang ada di dalam hatinya, bisa diekspor lewat dia berbicara. Jadi seorang yang baik dalam berbicara di depan umum yaitu dia percaya atas dirinya sendiri. Jadi just confident, don't be worry. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sense of humor. Sense of humor ini apa? Yaitu
dia memberikan kata-kata atau kalimat-kalimat yang lucu sehingga para audiens ini tidak merasa tegang, tidak mengantuk, tapi mereka boleh menikmati apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, yang kemudian yang keempat di sini ada knowledge atau pengetahuan yang baru. Jadi seorang public speaker atau seorang pembicara, dia akan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada para audiens sehingga audiens ini bisa memiliki pemahaman yang baru. Contohnya, dia memberikan suatu latar belakang dari suatu daerah atau sejarah dari suatu daerah sehingga para audiens bisa mengetahui hal-hal yang baru yang mereka belum ketahui. Kemudian yang kelima yaitu memorable story atau cerita yang dapat diingat. Bagaimana caranya? Mungkin kalimat yang kita bicarakan boleh kita ulangi lagi sehingga para audiens ini bisa mengingat, bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang keenam, make conversation atau berbicara, bercakap dengan para audiens. Jadi harus bercakap dengan audiens, menyapa audiens atau memberikan pertanyaan bagi mereka sehingga suasana itu semakin mempesona atau suasana semakin lebih akrab ketika kita berbicara satu sama lain. Juga saya mengambil satu video dari seorang pembicara yang sangat baik. Nah, di sini dia menjelaskan tentang seorang pembicara. Yang pertama yaitu smiling voice. Nah, jadi seorang pembicara dia harus smiling voice atau berbicara dengan senyuman. Dia mampu memberikan hal-hal yang indah lewat gestur tubuhnya yaitu smiling voice. Cara yang paling ampuh ketika berbicara membuat para audiens tertarik. Yang pertama yaitu smiling voice, ketika kita memberikan senyuman kepada mereka. Karena satu penelitian mengatakan bahwa ketika kita berbicara dengan senyuman, maka para audiens akan merasa tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua yaitu power voice. Nah, power voice ini kekuatan berbicara. Bahkan saya tulis, orang yang memiliki kekuatan berbicara, dia seperti orang yang berkarisma, yang memberikan auranya kepada para audiens sehingga audiens ini semakin tertarik dengan apa yang dia bicarakan. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kesimpulannya bahwa public speaking inilah hal yang sangat utama bagi seorang hamba Tuhan dan juga para presenter, bahkan kita sebagai mahasiswa, sehingga kita perlu memahami dan mengetahui tentang teknik-teknik berbicara di depan umum. Saya percaya ketika kita belajar dengan tekun, ketika kita berdoa dan terus bekerja, bertekun, kita akan mampu bicara di depan umum dengan baik. Bahkan kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian video pembelajaran yang saya boleh buat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.